Tidak semua orang memiliki kesempatan, waktu, dan tempat untuk bertukar cerita. Bahkan, beberapa di antaranya harus memendam cerita itu pada siapapun yang ada di dekatnya, termasuk keluarganya sendiri. Kadang ada kesedihan yang belum bisa dibicarakan. Ada luka mendalam yang belum sempat disembuhkan. Mungkin kamu bisa mulai pertimbangkan, bagaimana jika aku menjadi teman ceritamu tanpa harus tahu siapa dirimu. Melalui toko anonim misalnya. Bahkan, kamu bisa menyembunyikan identitasmu untuk menceritakan hal-hal yang tidak ingin seorang pun tahu jika kisah itu adalah ceritamu. Dua telinga ini siap untuk mendengar. Dan satu hati ini ingin turut merasakan apa yang kau rasakan. Ceritakan saja semuanya. Tak boleh ada yang membatasi atau melarangmu. Sebab segala cerita berharga. Dan setiap luka harus dicarikan obatnya. Tak ada yang lucu pada setiap aib. Mentertawakan bukanlah jalan keluar. Tak perlu malu ataupun ragu. Jika ingin cerita, gak apa-apa. Bagikan saja semuanya. Yang mungkin menimbulkan sesak di hati dan pikiranmu. Tua, muda, laki-laki, atau perempuan. Semua punya potensi depresinya masing-masing. Bukan ingin mengajak semua orang untuk mengeluh. Tapi kita semua punya hati yang tidak hanya berfungsi untuk merasakan bahagia, melainkan juga kesedihan. Sesekali mengungkapkan isi hati tidak apa-apa, bukan? Untuk mengurai segala beban, mencoba mencari jalan keluar, dan berdamai dengan keadaan. Air mata juga tercipta untuk menggambarkan segala rasa. Tak apa bila ingin dikeluarkan. Semoga kita bisa sama-sama saling menguatkan ya. Oh ya, aku ingin cerita nih. Kapan hari waktu aku sulit tidur, iseng-iseng buka obrolan di Clubhouse. Ada satu tema yang menurutku menarik. Yakni sebuah pertanyaan, apa alasanmu untuk tetap hidup? Tampaknya bukan membahas tentang cara bertahan hidup seperti bekerja atau makan. Melainkan membahas tentang perjalanan hidup yang mungkin melelahkan, banyak masalah yang datang secara bergantian, hingga keadaan yang tidak kita harapkan. Ada salah seorang teman bercerita soal rumah tangganya yang berantakan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pengkhianatan. Yang lain cerita soal penyakit mematikan, di mana menurut dokter hidupnya tidak lama lagi. Dan ia menyempatkan diri untuk membagi kisahnya dalam forum online tersebut. Lalu tiba giliranku. Aku cerita tentang masa kecil tanpa orang tua. Tinggal di panti asuhan, hingga beberapa kejadian yang membuatku depresi dan kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Orang-orang bercerita tentang niatnya mengakhiri hidup. Ya, semoga tidak akan terjadi ya. Namun, diskusi kita mengalir dengan hangat.
Pertanyaan apa alasanmu untuk tetap hidup sampai detik ini tanpa sadar membuka hati kami. Harapan-harapan kecil mulai tumbuh. Kali ini bukan tentang karena, tapi tentang apa. Kalimat "aku ingin mati saja" karena hidupku selalu menjumpai kemalangan, kesedihan yang datang bertubi-tubi, orang-orang yang kusayangi telah pergi, dan hidupku terasa tidak berarti, berganti dengan inilah hidup. Susah dan senang akan selalu ada. Hadir secara bergantian. Tak ingin sekedar hidup, masing-masing orang perlu memikirkan untuk apa kita hidup. Hidup akan selalu menemui kesedihan. Hal-hal yang tak mudah untuk kita lewati. Merasa capek dan ingin menyerah itu wajar. Tapi jangan lupa untuk bangkit kembali. Ada salah seorang teman bercerita bahwa seorang suci dan mulia seperti Nabi pun tidak luput dari yang namanya kepayahan hidup. Mereka juga pernah sedih. Dan apabila ingin diingat kembali, ujian hidup mereka juga berat. Lalu bagaimana dengan kita? Aku tersentak. Kematian itu pasti. Dan kehidupan setelah itu yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai amal baik kita lebih sedikit dibanding keburukan kita. Tujuan kita untuk tetap hidup selanjutnya juga perlu dipertegas. Bukankah kita harus membahagiakan orang-orang di sekitar kita? Orang tua, anak-anak, istri atau suami. Kita hidup juga untuk mereka. Syukur jika bisa menjadi orang yang baik dengan terus berderma. Tapi jika kita dalam kondisi yang tidak semampu itu, maka berusaha saja untuk paling tidak melakukan keburukan itu sudah cukup. Jika hingga saat ini segala mimpimu belum terwujud, tetaplah berusaha. Yakinlah bahwa proses akan mendidik kita menjadi lebih baik. Tanggung jawab kita bukan soal hasil, melainkan berusaha sebisa mungkin untuk menggapainya. Dan biarkanlah campur tangan Tuhan menentukan jalan ceritanya. Yakin bahwa Dia lebih tahu yang terbaik untuk kita. Terima kasih ya sudah berjuang. Terima kasih juga sudah berupaya menjadi baik.